Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, jamaah kajian tadabbur Al-Qur'anul Karim yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah pagi yang indah ini bisa kumpul kembali, dihimpun oleh Allah di masjid kita ini dalam rangka mempelajari kitabullah. Semoga kehadiran kita di sini dinilai pahala yang besar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Nabi kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjutkan dengan meminta taufik, hidayah dan kasih sayang Allah. Kita jemput hidayah dengan membaca dan mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana telah sampai pembahasan kita pada ayat atau surat Al-Alaq, ayat yang keberapa kalau tidak salah, Bu? Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ya, kemarin terakhir, Bu ya. Iya, Bu. Ayat ke-7 belum selesai. Kita berhenti di kalimat istaghna. Ya, Pak ya. Baru tafsir yang pertama. Kalla innal insana layatgha. Kemarin kita sebut kalla, maknanya di sini ialah huruf taukid atau penegasan, sebab tidak ada kalam sebelumnya yang menunjukkan sikap atau prinsip-prinsip yang salah, yang negatif. Berarti kalla di sini hadir tanpa hal itu sehingga maknanya menjadi inna. Jadi sesungguhnya ada lagi inna setelah itu. Sesungguhnya benar-benar manusia itu, lamnya juga taukid, benar-benar yatgha. Makna tughyan kemarin sudah kita jelaskan. Inna lamma taghal ma, ketika air itu melampaui batas. Artinya tughyan atau orangnya sebut dengan taghin, orang-orang yang melampaui batas. Bahwasanya alam semesta ini pun semuanya ada takaran dan aturannya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadar fa askannahu fil ard. Sesungguhnya kami menurunkan hujan itu dengan kadar. Segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki batas-batasan minimal dan maksimal. Bahkan produk-produk manusia pun ada batas-batas maksimal dan minimalnya. Kalau ibu mencelik magic jar kan ada maksimal air, ada minimal air. Kalau pak dia tu ada air radiator, maksimal segitu, minimal segitu, gitu kan? Agar apa? Agar semua fungsi dan sistem kehidupan ini berjalan dengan baik dan benar. Semua itu ada aturan dan ukuran yang telah Allah tetapkan. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Qadir, Allah yang Maha menetapkan. Baik, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas sekali. Ar-ra'ahu istaghna, disebabkan karena ia istaghna. Makna istaghna yang pertama, ightana, menjadi kaya. Artinya seseorang itu akan jatuh kepada sifat membatasi, melampaui batasan-batasan Allah disebabkan kesombongan. Dan kesombongan itu lahir biasanya ada yang berlebih. Itih balabiyah, sombong dengan kekayaan. Ilmu berlebih, sombong dengan keilmuan. Apalagi pangkat berlebih, sombong dengan jabatan tersebut. Sesuatu yang berlebih, nilai yang kita miliki yang dititip oleh Allah, kalau orang tidak merasa itu titipan Allah, dia cenderung merasa sombong, ya. Kemudian makna istaghna yang kedua, itu merasa tidak butuh, merasa cukup. Nah, merasa cukup ini terbagi dua. Ada istaghna anil khalqi
ada istaghna 'anil khaliqi. Ada merasa cukup dari orang lain, itu bagus, sifat mandiri, tak bergantung kepada orang lain. Kalau merasa cukup, tidak bergantung dan tidak berpangku tangan terhadap orang lain, itu sifat yang baik, mandiri artinya. Kalau bergantung dengan orang lain itu menyusahkan. Tapi kalau seseorang merasa cukup daripada Allah, ini tercela. Kalau orang merasa cukup daripada penciptanya, maka dia hakikatnya dia tercela, tak butuh sama Allah lagi. Sebab apa? Sebab dia menyangka bahwasanya harta yang dia miliki hasil usaha dia, bukan titipan dari Allah. Dia menyangka pangkat yang dia raih itu karena tim sukses kampanyenya, atau dia merasa ilmu yang dia peroleh karena kecerdasannya. Padahal kalau kita tilik secara lebih dalam, di balik kekayaan siapa yang memberi? Allah Ar-Razzaq. Di balik kecerdasan siapa yang memberikan? Allah yang menitipkan akal otak kita yang menciptakannya. Di balik pangkat ada Allah yang merajai segala-galanya, bos di atas segala bos. Jadi istaghna makna yang kedua adalah orang-orang yang merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa sudah hebat, merasa sudah pintar, merasa sudah di puncak. Dan itulah yang terjadi bagi orang-orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad itu kita ikuti? Oh, dia aja anak kemarin sore. Kan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, abu-abu yang lain, semuanya itu adalah senior, paman Nabi, orang-orang tua. Sehingga melihat ini anak muda, dia remehkan. Kemudian merasa bahwasanya pencapaian hidup mereka sudah sempurna. Mereka sudah mendapatkan kedudukan sosial, mereka sudah mendapatkan kekayaan, maka mereka tidak butuh dengan agama ini lagi. Baik. Kemudian inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Maka obat sombong di sini yang pertama ialah ingat bahwasanya kita akan mati. Itu obat yang sombong yang pertama. Obat sombong dari harta, ingat harta itu titipan dan tidak akan kita bawa sedikit pun. Harta yang kita bawa itu dari kita yang hasilkan dunia ini ya 3 lembar 3 lapis kain kafan itu. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan sunnah 5 lapis, dah itu saja. Jikalau orang merasa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, apa yang mau disombongkan? Sedangkan harta itu bukan penyelamat nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta ketika seorang telah kembali kepada Allah, kecuali yang datang dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Kemudian obat sombong berikutnya selain ingat mati adalah memperbanyak wawasan. Itu yang kita sebut munasabah atau kaitan ayat ini dengan awal-awal surat Al-Alaq ini. Tidak akan mungkin orang itu berlaku sombong kalau wawasannya luas. Orang yang biasanya sombong itu orang yang kurang baca, orang yang kurang pergaulan, orang yang kurang literatur. Biasanya dia merasa sudah hebat, seperti kata dalam tempurung, seperti katak dalam tempurung. Dia menyanyi surang paling merasa paling rancak suaranya, padahal ruang lingkupnya cuma tempurung. Nah, itulah peribahasa. Dah lama saya tidak dengar peribahasa itu ya. Seperti kata dalam tempurung. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya. Jadi di sini Allah mengatakan inna ila rabbika ar-ruj'a. Ar-ruj'a artinya tempat kembali, al-marja'.
tempat kembali. Di sini Allah kembali menggunakan inna. Inna itu huruf taukid, penegasan. Sesungguhnya bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala semuanya tegas, semuanya jelas. Tetapi kenapa harus ada taukid? Taukid itu banyak dalam Al-Qur'an. Kata ulama, disebabkan manusia sering lupa mati, itu maksudnya. Inna ila rabbika ruj'a, karena kita sering lupa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jatuh tuh Pak Robi. Hampir jatuh. Itu di bawah kakinya, maaf. Kakinya di Baik, jazakumullahu khairan. Ambonya enggak nampak. Baik. Kenapa harus ada huruf inna sini Bu sekali lagi? Karena sifat dasar manusia sering lupa, sehingga Allah tegaskan sesungguhnya kuyo sobananya kuma ila rabbika ruj'a, bahwasanya engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang meninggal, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua. Padahal yang meninggal kan satu orang. Sehingga seolah Allah katakan kalau ada yang meninggal sudah duluan dia pulang. Kita pun begitu, akan kembali juga sama, karena kita semua bukan milik kita. Diri kita bukan punya kita. Yang kita bisa atur kapan kita mau meninggal, kapan kita hidup, berapa umur kita, kan. Tapi yang punya diri kita yaitu Allah Rabbul Alamin, Rabbun Nas. Sehingga ketika ada orang meninggal, kita sebutkan kebersamaan di situ. Inna lillah, kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang juga akan kembali. Ingat Ibu doa masuk kuburan. Doa masuk kuburan Bapak? Pak jarang masuk kuburan ya. Maksudnya ke komplek makam kuburan. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Hafal Bu? Yang assalamualaikum siapa? Ibu bersambung Z doang untuk kubur susuk rumah berarti. Kalau ada orang Islam di situ, sebut orang Islam. Niatnya untuk orang Islam. Niatnya untuk orang Islam. Ya, tapi jangan minta dijawab ya. Biar saja yang dia enggak dijawab gitu. Jadi doanya apa Bu? Salamnya apa masuk kubur? Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin. Artinya salam sejahtera bagi kalian penghuni rumah. Jadi barzakh itu, kubur itu rumah. Ahlad diyar, diyar jamak dari dar. Dar itu rumah, ahlad diyar, wahai penghuni rumah. Ya, rumah transit kan? Alam barzakh itu artinya alam transit. VIP, ruang tunggu, waiting room, menuju rumah yang sebenarnya itu kampung akhirat. Kemudian apa lafaznya? Wa inna bikum insyaallahu lahiqun. Dan kami insyaallah juga akan nyusul kalian. Nah, itu doa. Dan kami insyaallah juga akan menyusul. Boleh jadi ibu duluan yang nyusul. Kemudian baru apa-apa. Atau mungkin waktu baru ambo. Kalau enggak apa-apa lu. Enggak tuh ibu-ibu. Atau enggak ambo terakhir. Enggak apa-apa. Pak ibu duluan. Maka semakin banyak orang memahami atau menjawab kalimat inna ini, sesungguhnya kalau kita jawab dengan sungguh-sungguh juga, betul ya Allah Engkau tempat kembali kami. Betul ya Allah bahwasanya Engkau tempat kembali kami, maka semakin baik agama seseorang. Kalau seseorang menjawab taukid ini dengan sungguh-sungguh juga, sesungguhnya
hanyalah tempat. Kalau bahasa standarnya begini ibu-ibu, innar ruj'a ila rabbika. Itu bahasa standarnya begitu. Innar ruj'a ila rabbika, sesungguhnya tempat kembali itu kepada Tuhanmu. Tapi kenapa ila ruj'a dimajukan? Ila rabbikanya dimajukan, ar-ruj'anya dibelakangkan. Apa kaidahnya? Kalau ada kalimat musnad ilaih yang ditakdim, yang dimajukan, berarti bermakna khusus dan tidak ada selain itu. Berarti sesungguhnya hanyalah satu-satunya tempat kembali itu adalah Allah. Jadi kalau kita jawab taukid ini dengan sungguh-sungguh juga, maka semakin baik agama seseorang walaupun dia belum meninggal. Walaupun dia belum meninggal, maka kalau dia merasa akan kembali kepada Allah, langsung rontok, itu namanya kesombongan. Langsung rontok itu merasa tidak butuh kepada Allah. Wah, kembali kayaknya. Kita akan kembali kepadanya. Terjemahkan langsung. Karena rekaman ini nggak hanya orang Minang yang nonton, insya Allah. Lupa mau jadinya kan? Apa itu? Pakai apa? Izin sebentar. Pakai laptop aja, Ustaz. Oh gitu. Maksudnya? Bisa pakai yang kapsul gitu. Nah, ini aja dimiring, mohon maaf. Ini dimiringkan sedikit, punten. Izin. Saya baca dari sini aja. Kecil tulisannya ya, Bu ya. Posisi ambo kurang pas. Maju dikit ya. Iya. Kalau mau dengan laptop. Yuk. Di bawah laptop dekat start gitu. Nah? Iya, di laptop aja, di samping laptop. Iya. Sampai mana tadi, Bu? Lanjut aja dulu ya. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya hanyalah Rabb kita, tempat kita akan dikembalikan. Rumah kita yang sebenarnya bukan rumah kita yang sekarang, Bapak Ibu. Kalau rumah kita yang sekarang itu rumah kita, selamanya kita di situ. Kalau dikatakan rumah kita sekarang itu milik kita dan itu rumah, artinya tempat kembali kita, maka tidak ada pindah-pindah kita lagi. Orang yang ngontrak, ambo dulu 5 tahun jadi kontraktor, kontrak tari maksudnya. Karena kita ngontrak sementara, pasti suatu saat kita pindah, ya kan, Bu? Ya apa enggak, Bu? Namanya orang ngontrak itu tidak mungkin permanen. Kalau permanen ini tinggal situ berarti tidak ngontrak. Nah, begitu juga kita. Hakikatnya di dunia ini kita semua ngontrak. Pasti kita akan pindah ke rumah yang sebenarnya, ar-ruj'a, yaitu keharibaan ilahi, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang selalu menjawab taukid ini dengan sungguh-sungguh, betul ya Allah, Engkaulah tempat kami kembali, rumah kami yang terakhir satu-satunya, tidak ada yang lain. Jangan menyangka kita mati ini, Bu, tidak akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada. Karena apa? Karena kalimat ila rabbikanya dimajukan tadi itu. So, tidak ada tempat lain selain kepada Allah. Kalau kita menjawab ini dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak mungkin irtana, lalu kita dengan apa yang kita raih dan pencapaian apapun dalam hidup ini yang kita raih, tidak akan mungkin sombong. Kaya dengan kekayaan itu justru sombong, berarti dia nggak ingat mati itu. Pintar, tapi dia dengan kepintarannya sombong, merendahkan orang lain, berarti dia seorang pintar yang tidak pintar. Seorang pintar yang
tidak ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kalau orang senantiasa ingat bahwasanya dia kembali kepada Allah, tidak mungkin dia istaghna, merasa tidak membutuhkan Allah. Tidak mungkin orang yang senantiasa ingat zikrul maut, dia akan mengatakan saya tidak butuh dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang merasa akan kembali kepada Allah, mustahil dia akan merasa tidak butuh dengan ilmu agama. Kenapa kita belajar ilmu agama? Kenapa kita menggali Quran, membaca hadis, hadir pengajian? Karena kita semua merasa pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut ayat setelahnya. Ara'aita allazi yanha man yanha 'abdan idza shalla. Nah, ini ayat datang dalam bentuk kalimat pertanyaan, retorika batanyo. Dari mana kita tahu? Dari huruf alif, hamzah alif yang di depan itu A. Tapi ini Qur'annya bukan standar ini. Bukan standar bahasa Arab, itu Qur'an standar Madinah ini. Ini dia tulisnya alif, seharusnya hamzah. Ya. Jadi A artinya hal, apakah. Ra'aita, kamu lihat. Itu lafziahnya begitu Bu ya. Arti lafziahnya saja dulu. Namun kalimat ara'aita dalam bahasa Arab itu kalimat tanya, maksudnya menanyakan pendapat kita, ra'yun kita. Ra'yun itu artinya pendapat kita, sikap kita. Ara'aita, bagaimana pendapat kalian? Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Sekali lagi, kalau Allah bertanya itu retorika untuk kita berpikir. Allah Maha tahu, tidak perlu untuk bertanya, untuk mengetahui sesuatu, karena Allah itu sendiri ilmu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cuman ini retorika bahasa, dalam bahasa Indonesia pun ada begitu kan Pak Bu ya. Ada kadang-kadang kita bertanya itu bukan ingin tahu, tetapi untuk menegur. Sudah jam berapa ini? Jam 11 malam baru pulang anak adik. Jam berapa sekarang? Bukan bapak tidak tahu jam, berarti untuk menegur sang anak. Ya. Kemudian kalau ada orang pidato, berapa nyawa melayang sudah untuk dari para pahlawan kita untuk memerdekakan NKRI. Apakah itu bertanya sebenarnya Bu? Sudah berapa nyawa dikorbankan untuk menegakkan NKRI? Apakah itu maksudnya bertanya? Maksudnya untuk menyadarkan kita, untuk berpikir pengorbanan para pahlawan itu teramat besar, nyawa dan banyak pula lagi. Jadi retorika bertanya itu adalah bukti Allah menghargai kita sebagai makhluk yang berpikir. Kalau masih diajak wak bicara Bu, berarti orang itu masih menghargai kita sebagai manusia. Dan hanya manusia yang Allah ajak komunikasi seperti ini. Kalau hewan tidak ada wahyu untuk hewan Bu. Tak ada turun surat untuk hewan. Hanya manusia dan jin. Karena dua makhluk ini yang mukallaf, yang mendapatkan amanah untuk menegakkan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ketika Allah bertanya ara'aita, maknanya Allah menghargai kita. Coba fikir, ayo coba berpikir, perhatikan bagaimana pendapatmu tentang apa sih? Allazi yanha. Bagaimana pendapat kalian tentang allazi yanha, seseorang yang mencegah. Mencegah apa? Abdan iza shalla, seorang hamba yang sholat. Apa pendapat kalian terhadap orang yang menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah? Artinya seorang muslim ketika bertemu ayat semacam ini,
maka seorang muslim dituntut untuk sensitif membedakan kejadian, melihat sebuah kejadian, peristiwa, fenomena, apakah ini hak atau batil. Kalau kita melihat sebuah situasi, kita harus berdiri di salah satu pihak. Apakah sebagai pembela kebenaran, atau orang yang setuju dengan kebenaran dan kebaikan, atau orang yang berada di seberangnya, itu orang yang ikut-ikutan juga dalam melaksanakan kebatilan. Jadi dudukkan isi kepala kita, ibaratnya Allah negur, ara'aita, apa pendapatmu, apa sikapmu, kata Allah. Di mana kamu berada, di mana posisimu ketika kamu melihat. Allah kasih taswir, gambaran situasi ini. Allazi yanha 'abdan idza shalla, seseorang yang melarang, mencegah, mengganggu orang yang sholat. Apa pikiranmu di situ? Itu kata Allah. Ara'aita, ma ra'yuk, gimana pendapatmu? What's your opinion? Apa pendapat, apa sikap kita di situ? Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Dan di sini sengaja Allah menggunakan isim mausul. Allazi itu isim mausul istilahnya, kata sambung. Memakai kata sambung, kemudian memakai fi'il mudhari'. Yanha itu fi'il mudhari'. Artinya kata kerja aktif. Jadi fenomena orang yang diganggu sholatnya, fenomena pencegatan ibadah itu senantiasa akan ada. Senantiasa terjadi orang-orang yang menghalangi orang untuk mentauhidkan Allah. Akan selalu ada pihak-pihak yang tidak senang. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha, tidak akan senang orang Yahud dan orang Nasrani terhadap kalian sampai mereka mengikuti millah mereka, agama mereka. Jadi ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ayat ini ulama sepakat turun mengenai dua sosok. Allazi yanha itu adalah Abu Jahal. Siapa? Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Salah satu pimpinan kafir Quraisy, Fir'aunnya umat ini ibaratnya. Ulama sampai membuat gelar Fir'aun hazihil ummah. Fir'aunnya umat ini itu ya Abu Jahal. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa yang ma'ruf, yang telah disebutkan dalam banyak ayat. Kalau Fir'aunnya umat ini ya Abu Lahab laknatullah alaih. Baca laknatullah alaih, Bu ya Pak. Fir'aun laknatullah alaih. Abu Jahal laknatullah alaih. Sebagaimana dianjurkan kita membaca salawat ke atas Nabi apabila disebut namanya, Allahumma salli ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam, atau alaihi salam kepada nama malaikat atau orang saleh atau nabi dan rasul. Itu juga doa laknat kepada, agar kita memposisikan diri kita di pihak di mana, apakah pihak sono atau pihak sini gitu. Tidak ada istilahnya netral, ampun netral, sudah Fir'aun tidak lah, ampun tidak lo ka Musa, tidak lo ka Fir'aun, tidak ada itu. Itu Fir'aun jenis baru dia, seperti itu, abu-abu. Baik, sampai mana tadi? Jadi ulama sepakat bahwasanya yang disebut dengan allazi yanha ini adalah Abu Jahal. Tadinya dia bergelar Abul Hakam. Al-Hakam artinya kebijaksanaan. Kalau orang Arab itu kalau menggelari seseorang berdasarkan cirinya. Kalau dia suka dengan kucing, banyak peliharaan kucing dia, Pak itu dipanggilnya Abu Hurairah. Hurairah artinya Hurair itu isim tasghir dari hir. Hir itu kucing. Hurairah artinya kucing kecil. Abu Hurairah bapak yang suka dengan memelihara kucing. Ada bapak yang pelihara kucing rumah, panggil Abu Hurairah ini. Kemudian kalau dia itu dia itu wajahnya
putih kemerah-merahan, ganteng dia, dipanggilnya bapak-bapak, laki-laki. Ibu lu lah, bapak lu. Disebutnya Abu Lahab. Ya. Lahab itu artinya pancaran cahaya api, lahab, kobaran api, percikan cahaya api. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Paman kontan sama Nabi, mamak Nabi surang. Makanya disebut dengan Abu Lahab karena ketampanannya. Abu Hurairah karena melihara kucing. Abu Jahal tadinya gelarnya Abul Hakam, orang yang bijaksana. Tapi ketika dakwah Islam disampaikan, dia menolak, malah memusuhi. Maka diganti gelarnya dari bapak kebijaksanaan diganti bapak jahal. Jahal itu artinya kebodohan. Al-jahlu artinya kebodohan. Abu Jahl aslinya bacanya Abu Jahl, tapi lidah orang Indonesia kan dipaluri soalnya Abu Jahal. Aslinya Abu Jahl. Jahil artinya orang yang tidak mengetahui. Bukan jahil. Jahil itu bahasa Indonesia artinya orang iseng, orang mengganggu. Enggak, aslinya jahil. Zaman jahiliyah artinya zaman yang tidak ada ilmu, tidak ada tauhid, tidak ada agama. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Baik. Dari mana tadi? Abu Jahal. Jadi ayat ini turun kepada Abu Jahal, yaitu allazi yanha, yang mencegah, melarang, mengganggu orang yang sholat. Abu Jahal ini termasuk petinggi kafir Quraisy. Namanya bagus, Amru bin Hisham. Nama aslinya siapa Pak? Amru bin Hisham Al-Makhzumi. Dia dari suku Al-Makhzum. Suku Al-Makhzum itu salah satu suku besar dan suku terhormat, terpandang setelah Quraisy. Jadi Quraisy itu kan suku besar tuh, anak-anak sukunya atau klannya diantaranya adalah Bani Hashim. Ini keturunannya Rasul, keluarga besarnya Nabi. Kemudian ada suku At-Tamimi. Itu adalah sukunya Abu Bakar Siddiq juga. Kemudian ada Al-Makhzumi. Itu juga suku besar di Arab Quraisy. Ketika zaman Nabi itu, orang-orang dari suku Bani Makhzum itu banyak menikah dengan perempuan dari kalangan Bani Hashim. Itu ceritanya kenapa Nabi Muhammad ditolak lamarannya kepada Fathiyah bin Abi Thalib, karena berhutang jasa budi dulu orang-orang Bani Hashim menikahi perempuan Bani Makhzum. Sekarang gantian orang-orang Bani Makhzum menikahi perempuan dari Bani Hashim. Oleh karena itu Nabi mengangkat Utbah dan Utaibah, dua anak Abu Lahab yang sukunya Makhzum tadi itu, diangkat menantu oleh Nabi sejak sebelum zaman Islam, zaman jahiliyah, yaitu Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab bin Abu Jahal, ya, menikah dengan anaknya bernama Ruqayyah dan Ummu Salamah. Kemudian abdan di sini ulama juga sepakat maknanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana pendapatmu terhadap orang si Abu Lahab ini, Abu Jahal ini yang mengganggu abdan, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salat. Jadi Nabi Muhammad salat diganggu oleh Abu Jahal. Itulah yang menjadi asbabun nuzul ayat ini, Pak Ibu. Ayat ini yaitu ayat dari kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a allazi ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla, dan seterusnya. Itu memiliki asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini. Apa sebab turunnya? Disebutkan dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu ketika pada tahun 3 Hijriah, pada tahun berapa Bu? Enggak, 3 Hijriah kira-kira. Pada tahun 3 kenabian. Lupa saya. Tahun 3 kenabian. Apa beda 3 Hijriah dengan 3 kenabian? Hah? Nabi 3 tahun kenabian maknanya 3 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul. Kalau 3 Hijri maknanya 3 tahun setelah peristiwa
Hijrah, yaitu tahun 16 kenabian berarti. Karena Nabi diangkat umur 40 tahun, berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Kemudian baru hijrah pada tahun 13. Barulah dimulai kalender Hijriyah. Itu bedanya Bu ya. Nah, berarti peristiwa ini terjadi pada tahun 3 kenabian. Yang dimana kaum muslimin ketika itu mereka mulai diganggu secara fisik, diteror secara fisik, diganggu ibadah mereka, diancam, bahkan sudah main fisik pada tahun 3 kenabian, bukan 3 Hijri, 3 kenabian. Suatu hari Abu Jahal ini bersumpah kepada kelompoknya di Nadiyahnya itu, di tempat markasnya orang kafir itu punya markas dia di depan Ka'bah posisinya itu. Di situ Abu Jahal bersumpah, kalau Muhammad itu datang liyusalliya, untuk sholat, pasti akan aku injak kepalanya. Ya Bu, kalau Muhammad itu datang lagi untuk sholat di depan Ka'bah nih, pasti aku injak kepalanya. Itu sumpahnya. Orang Arab kalau sudah bersumpah biasanya nyolah kuannya. Itu salah satu sifat orang Arab yang bagus, walaupun Arab jahiliyah ya. Nyo kalau labang ngecek itu ya pasti. Kalau Muhammad tiba aja disitu berani dia sholat, akan kuinjak kepalanya. Tak kurang aja Bu. La'natullah alaihi. Kemudian datang Rasulullah SAW sholat di depan Ka'bah. Kemudian ketika Nabi sedang sholat, Abu Jahal ingin melaksanakan sumpahnya tadi itu. Namun ketika baru mendekati, dia langsung lari terbirit-birit. Terbayang Bu ya? Baru dia mendekati Nabi untuk sholat, langsung dia lari terbirit-birit kembali ke tempat gengnya tadi itu. Kemudian orang tuh heran, mukanya lah pucet, mukanya sudah pucat pasi. Bergegas pergi dari tempat Nabi sholat tadi. Ada apa gerangan? Coba tanya orang. Hei Abu Jahal, kenapa engkau begitu? Kira-kira begitulah. Kemudian apa kata Abu Jahal? Saya tadi melihat inni ra'aitu khandaqan wa haulan wal ajnihat. Saya melihat lubang yang besar, kemudian di situ lubangnya sangat mengerikan, dan saya melihat sayap yang besar. Kata ulama, Abu Lahab itu melihat sayap Jibril alaihissalam. Tidak melihat Jibril, baru sayuk saya lah takut. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Laudana minni, kalau dia mendekat kepadaku, pasti malaikat akan mencabik-cabik anggota badannya. Kalau dia masih berani mendekat, akan dirobek-robek oleh para malaikat, badannya hancur. Sehingga mana pucet. Dalam riwayat yang lain, Abu Jahal itu juga mendatangi Rasulullah. Ya sebelumnya mungkin kejadiannya, mendekati Nabi sedang sholat, tak jadi balik. Karena Abu Jahal melihat unta yang sangat besar dan mengerikan. Nah itulah malaikat-malaikat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi gerakan-gerakan mengintimidasi, mengganggu fisik Rasulullah SAW itu memang sudah terjadi, banyak terjadi. Beberapa kali Rasulullah SAW juga mendapatkan penyiksaan itu. Ya. Dalam riwayat yang lain saya baca dalam buku Sirah Nabawiyah itu, Rasulullah SAW pernah ditimpakan kepadanya isi perut, kalau tidak salah pelakunya itu, lupa saya, Utbah bin Rabi'ah kalau tidak salah, seorang petinggi Quraisy juga. Dia menyiramkan kepada Nabi yang sedang sholat isi perut onta. Jadi orang Arab itu punya tradisi kalau menyembelih onta, namanya jeroan paru itu tidak di pangan-pangan dulu, dibuang saja.
Ya, sama kayak orang Aceh dulu sebelum tahun 60-an. Sebelum tahun 60-an orang Aceh itu tidak makan jeroan doh. Merantau orang Minang di situ. Merantau orang Minang di situ, diceliaknya hati, diceliaknya limpo. Kok dikubur? Stop Pak, bentar katanya. Ini serahkan kepada kami. Buat apaan katanya? Serahkan saja lah, tenang sih, duduk. Sudah elok. Dimasaknya lah dek orang Minang kan. Ada sebuah kampung Minang ada beberapa kampung malah, banyak kampung Minang di Aceh itu. Di antaranya Singkil. Ya. Saya punya teman, dulu teman kuliah di S1. Itu dia Aceh, tapi dia sebenarnya dari darah Minang. Sehingga bisa dia bahasa Minang, bisa bahasa Aceh. Itu orang Minang. Jadi ditunggulah sama orang Aceh tadi, diolah sama orang Minang tadi. Jadilah gulai limpo, gulai iko segala macam. Oh, dia silahkan makan, suruh makan. Pas makan, enak ini. Dari apa ini? Itu yang mau dikubur tadi. Kok kasih tulo pecito? Jeroan itu adalah sesuatu yang hina bagi bangsa Arab. Tidak dimakan, tidak diolah. Kalaulah ditimpukin ke orang, dijatuhkan ke orang, berarti itu sungguh-sungguh penghinaan luar biasa. Kan itu maksudnya. Kalau masak ya Bu ya. Kalau bagi orang Arab, isi perut itu tidak ada nilainya. Sehingga itu ditimpakan kepada Rasulullah SAW sedang sholat. Dan pari untu itu begadang Bu, semuanya pari jawi. Sedangkan jawi itu kumpulan pari itu di apuan ke orang, pare. Apalagi untu yang bareknya lebih kali lipat lagi. Apalagi untu di zaman dahulu yang tentu badannya lebih kadang oleh. Ditimpakan kepada Rasulullah kena. Kenapa suatu saat Nabi ditolong oleh malaikat, ditolong oleh Allah, suatu saat Nabi seperti tidak ditolong? Pernah juga ada riwayat Nabi pernah dicekek oleh Utbah bin Abu Lahab. Siapa tu Bu? Utbah itu bin Abu Lahab ini anaknya Abu Lahab, yang mantan menantunya Rasulullah SAW, yang nikah dengan anaknya perempuan Nabi bernama Ruqayyah. Dinikahkan zaman jahiliyah, Bani Hashim berhutang pada Bani Makhzum, sehingga Rasulullah menikahkan kedua putrinya, jadi Sayyidah Ruqayyah dengan Sayyidah Ummul Kalsum, dengan Utbah dengan Utaibah. Utbah bin Abu Lahab ini yang pernah menarik leher Nabi ketika sujud, ditarik, dicekek leher Nabi itu. La'natullah alaih. Yang pertanyaan, kenapa di satu peristiwa Nabi dijaga betul oleh malaikat, di satu peristiwa seolah-olah Nabi dibiarkan? Ada yang bertanya seperti itu Bu? Ada yang bertanya seperti itu Pak? Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau dijaga oleh malaikat menunjukkan mukjizat beliau sebagai seorang Rasul. Bahwasanya seorang Rasul itu haruslah dibekali dengan mukjizat, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang di luar nalar oleh manusia waktu itu. Lalu kenapa di sebagian peristiwa Nabi tidak didatangkan perlindungan seperti itu? Karena Nabi itu Nabi, uswah, teladan buat umatnya, sabar di dalam perjuangan. Nabi saja begitu, oleh awak seharusnya bisa sabar dengan Nabi itu memiliki beban sebagai Nabi, sebagai uswah, sebagai teladan, diterima oleh Rasul itu dengan sabar. Yang tadi diterima oleh Nabi sebagai syukur, ditolong oleh malaikat. Yang ini diterima oleh Nabi sebagai sabar. Akhirnya ketika Nabi sudah dipenuhi, ketika sujud itu dipenuhi badannya dengan kotoran unta tadi, si perut unta, maka datanglah Fatimah Az-Zahra, anak Nabi kesayangan. Fatimah lah yang membersihkan kotoran itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah menyampaikan kepada orang-orang di sekeliling itu, apakah kalian mengganggu orang yang menyembah Allah? Apakah beliau diperlakukan demikian karena beliau mentauhidkan Allah? Apakah kalian mengganggu orang ini
disebabkan karena dia menyembah zat Rabbul Alamin. Itu yang disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra. Padahal tidak ada orang yang berani membereskan itu ketika itu. Hanyalah Fatimah. Berarti menunjukkan Fatimah sosok yang pemberani, perempuan yang berani. Baik. Begitu juga dengan Utbah bin Abi Lahab tadi itu yang memaki-maki Rasulullah SAW, yang menarik leher Rasulullah SAW dan memaki-maki Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku kufur, aku tidak percaya, aku kafiri apa yang kau sampaikan itu wahai Muhammad. Ketika Nabi berdakwah, Utbah dan Utaibah ini yang menantu Nabi di zaman jahiliyah ini nikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kalsum ini, mereka ceraikan. Ini salah satu penghinaan atau dampak dari dakwah Nabi ini, menjando anak beliau dua langsung. Dapat dia tu Bapak Ibu. Salah satu kepedihan Nabi SAW ketika berdakwah, baru mulai berdakwah menyebarkan nilai-nilai keislaman, langsung Abu Lahab ceraian. Berarti Abu Lahab dengan Nabi itu sebenarnya besan ya Bu ya. Ceraikan itu anak Muhammad itu, Ruqayyah dengan Ummu Kalsum itu. Maka diceraikanlah mereka berdua, janda, langsung dua putri Rasulullah SAW. Namun nanti dinikahkan, Ummu Kalsum dinikahkan kepada Utsman bin Affan. Nikahkan dengan tapi tidaklah menantu buruk tu. Tidaklah menantu kurang ajar tu. Bersabar Nabi SAW. Bayangkan menantu awak yang membelit leher awak, bahkan meludah Rasulullah. Dalam riwayat itu meludahnya Rasulullah, tapi tidak akan naik di muka Nabi itu. Meludahnya meleset, tidak pandai meludah kali. Allah jaga Rasulullah SAW. Begitu disiksa Rasul oleh menantunya yang kurang ajar, mantan menantunya yang kurang ajar ini. Kalau dalam Islam tidak ada mantan menantu. Menantu itu selamanya itu statusnya. Walaupun anaknya diceraikan, namanya menantu tetap menantu. Ini kurang ajar. Bahkan dia meludah kepada Rasulullah. Utbah tadi itu laknatullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Nabi langsung berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika. Ya Allah, terkam dia. Semoga engkau diterkam anjing dari anjing-anjingnya Allah. Suatu ketika Utbah ini mendengar doa itu, Utbah tahu dia didoa oleh Nabi seperti itu karena saking kurang ajarnya kepada Rasulullah. Kemudian Utbah ini pergi berdagang ke Syam. Kemana Bu? Ke Syam. Orang Arab ketika itu kalau musim panasnya berdagang ke Syam, musim dinginnya ke Yaman. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ketika dia sampai di Syam, dia berkemah di suatu tempat, Utbah dan rombongannya. Jadi ini tidak seorang kemah. Orang Arab itu berkafilah-kafilah, rombongan-rombongan. Berkemah di suatu malam suatu tempat, kemudian datang rombongan singa entah dari mana. Rombongan singa datang entah dari mana singa itu. Lalu yang anehnya, yang dituju cuman Utbah. Kawan-kawan yang lain tidak. Kemudian diterkam di lehernya sampai meninggal. Kok meninggal terlalu sopan? Mati. Sampai mampus. Ditangkap lehernya, mampus dia. Itu Utbah. Ketika dia mau diterkam itu, udah nampak dia singa, apa kata Utbah? Sungguh benar doa Muhammad. Saya telah lama meyakini doa Muhammad itu benar. Ini peristiwanya sekarang. Jadi orang kafir itu saking percayanya kepada Rasulullah SAW, itu baru doa Nabi saja mereka sudah percaya. Abu Lahab atau Abu Jahal juga meninggalnya demikian kan Bu ya? Ingat kisahnya? Di perang Badar dia cuma kena sedikit tombak. Tapi dia langsung saya mati katanya. Karena Muhammad mendoakan saya mati di perang Badar. Ternyata dia mati bukan karena tombak, kata gisil sedikit saja, tergisil sedikit saja. Karena dia mati karena stresnya itu. Jadi orang-orang kafir itu ada agaknya yakin dengan Nabi Muhammad. Tapi kenapa kita sekarang rasanya kurang yakin dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ayat ini turun mengenai dua orang yang sangat berbeda. Allazi yanha Abu Lahab
Abdan idza shalla Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdan artinya adalah seorang hamba. Maknanya adalah Rasulullah berkali-kali diakui kehambaannya oleh Allah. Allazi asra subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ara'aital ladzi yanha 'abdan, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik hamba Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik gelar itu Abdullah, hamba Allah. Pertanyaannya, yo lai diaku awakku hamba Allah oleh Allah. Itu masalahnya. Yang sudah diakui sebagai hamba Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah diakui belum? Kalau kita baru diakui DKM saja baru hamba Allah 50.000. Ternyata kalau kita menghamba pada dunia, menghamba pada wanita, menghamba kepada teknologi, menghamba kepada followers, menghamba kepada jabatan, belum Abdullah lagi. Yang diakui adanya hamba Allah yaitu Rasulullah. Badan beliau hamba Allah, mata beliau hamba Allah, telinga beliau hamba Allah, tangan beliau hamba Allah, harta beliau menghamba pada Allah, keluarga beliau menghamba pada Allah, ilmu beliau tunduk kepada Allah, waktu beliau sudah menghamba kepada Allah. Kalau kita rasanya masih belajar jadi hamba Allah, terkadang mata kita belum hamba Allah. Namun alai Abdullah tapi tangannya belum Abdullah, Abdul Syaitan. Ada yang begitu, Bu? Siapa orangnya? Siko. Kadang nama lai Abdullah ngaku Islam tapi kakinya melenggang ke tempat yang haram, berarti belum hamba Allah. Di sini gelar tertinggi Allah sematkan kepada Nabi Muhammad. Ara'aital ladzi yanha, siapa? Abdan. Dalam bahasa Arab, kalau bentuk nakirah seperti ini, nakirah itu bentuk indefinitif. Terkadang maknanya menunjukkan keagungan, sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak. Ara'aital lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran. Tayran itu adalah burung, maknanya seekor burung. Ndak banyak burungnya. Kalau banyak bahasa Jawanya banyak bana itu banyak. Jadi tayran maknanya burung yang sangat banyak, bukan seekor burung. Mana cukup? Gajah 13. Jadi di sini juga abdan maknanya seseorang yang sangat mulia di sisi Allah. Seseorang yang memiliki derajat khusus di sisi Allah. Abdan iza shalla, ketika dia salat. Di mana Nabi salat? Di depan Ka'bah, di depan Multazam, di Baitullah Al-Haram. Sebaik-baik tempat salat di Al-Haram itu 100.000 kali lipat salat di Masjid Al-Hakim. Di musola Pak dia itu di rumah. Tempatnya di Baitullah, sebaik-baik tempat. Amalannya salat, sebaik-baik amalan. Yang salat sebaik-baik makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang nyo cegah, itu yang nyo ganggu, itu yang dia persekusi. Beragadang dosonya Abu Lahab tuh. Seorang manusia terbaik melakukan amalan terbaik di tempat di muka bumi yang terbaik. Nampak? Makanya kata ulama, salah satu dosa yang paling besar itu adalah mengganggu ibadah solat. Bentuk mengganggu ibadah solat tuh. Emang kita tidak seperti Abu Lahab. Nauzubillah, tidak ada orang Islam yang seperti Abu Lahab. Nampak imam sedang solat sunnah di
dilemparnya imam itu, dipukulnya, diinjaknya imam, tidak ada, insyaallah dari kaum muslimin. Tapi bisa saja kita mengganggu orang sholat, bisa saja kita mengganggu orang sholat. Dan jelas orang sedang sholat diputarnya MP3 kare-kare, itu khawatir dia masuk ke ayat ini, Bu. Dah tahu dia orang sedang sholat, tapi makin kadang lah volumenya ngecek, sehingga mengganggu orang lain, khawatir dia masuk. Ini main-main ayat ini nih. Jadi segala sesuatu yang mengganggu orang beribadah kepada Allah dihukumi dosa yang besar. Kategorinya kategori Abu Lahab nih. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Ada enggak dosa yang lebih besar ketimbang orang-orang yang menghalangi masjid Allah untuk dihidupkan zikir, solat di dalamnya? Ada enggak dosa yang lebih besar daripada itu, kata Allah? Wa man azlam, siapa yang lebih besar dosanya ketimbang orang yang mencegah orang ke masjid, bisa menutup masjid atau memboikot, membubarkan pengajian. Ini dosa yang teramat besar. Kalau dilakukan terus menerus, khawatir di hari kiamat reunian sama Abu Lahab. Amalannya soleh, mengganggu orang yang sholat. Maka kita pakai cermin apa, Bu? Mafhum mukhalafah, pemahaman di balik ini, bahwasanya salah satu amalan yang dicintai Allah mensupport segala bentuk ibadah. Anak wa kalau pengen dia jadi hafizah, support, belikan Quran yang bagus. Istri kalau pengen rajin tahajud, belikan mukena yang layak. Kok kadang baju beralih rancak, mukena 3 tabuk. Tabuk ni tabuk. Bolong ladu pulau-pulau di situnya. Berarti kita tidak mensupport kepada ibadah. Masih sebalih dengan Abu Lahab, menghalangi tapi tidak langsung gitu. Atau kita tidak menyediakan di rumah kita perangkat solat yang nyaman, yang baik, bikinlah atau belilah perangkat solat yang bagus. Quran, apalagi semua fasilitas pengajian, dukung itu. Dukung dengan apapun yang bisa kita lakukan. Dengan transfer rancak mana. Kalau enggak minimal doa lah. Minimal kita doakan semoga pengajian dimanapun para ustaz selalu sehat. Amin. Entah lu nama ibu mengaminkan, ya Allah ya Karim. Semoga para ustaz ulama kita semuanya sehat. Amin. Menjadi orang yang mulia di sisi Allah di dunia wal akhirat. Amin. Selalu didukung, disupport dakwahnya. Amin. Bahagia dia dan keluarganya, keturunannya. Amin. Begitu juga jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin kan ndak lah namuah. La haula wala quwwata illa billah. Lah Ibu ya. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Kalau ada silahkan. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, di sini seorang muslim harus menentukan sikap. Fenomena diganggunya ibadah itu akan selalu ada. Akan selalu bermunculan ada orang-orang yang tidak suka, dengki, hasad dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dengki, hasad dan ingin mengganggu orang-orang yang sholat. Tidak maknanya tidak sholat saja di sini, Bu. Dilarangnya jilbab, dilarangnya memakai simbol-simbol Islam, dilarang orang untuk haji dan umroh, dilarang orang untuk menunaikan zakat, Bu. Dilarang orang memakai jenggot. Apa tidak dilarang? Tidak dong ke jenggot. Tidak perlu dilarang, tidak perlu jenggot. Kemudian dilarang apa lagi? Dilarang pergi haji umroh, dilarang untuk belajar Quran, dilarang belajar bahasa Arab. Akan selalu ada gerakan-gerakan yang demikian. Ara'aita, gimana sikapmu, kata Allah. Itu merupakan sebuah perbuatan mungkar, ya kan, Bu? Berarti Allah ingin kita duduk posisi kita di mana? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla.
Kalau kita melihat kemungkaran, maka kewajiban kita untuk mengubahnya. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuatan yang dia miliki, dengan jabatan yang dia duduki, dengan kemampuan yang dia miliki. Ubah itu dengan istilahnya action, tindakan langsung. Fa in lam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisanihi, dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan vokal. Penting itu, apalagi media sosial sekarang. Ada hashtag kan, hashtag yang lagi BBM naik gitu kan. Ada hashtag Ibu mainnya enggak boleh sama itu. Pengajian mah ada eksplisit. Kemudian lupa buah. Hashtag ya. Itu termasuk dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Kata Nabi, fa illam yastati', kalau tidak mampu, fa biqalbihi, dengan rasa benci dalam hati. Fazalika adhaful iman, tapi itu tingkat iman yang paling rendah, yang paling lemah. Tapi kadang ada orang yang sudah tidak melakukan dengan tangan, tidak take action dia, tidak pula dengan vokal, tidak pula ada rasa benci lah, ridho dengan kemungkaran, berarti imannya sudah tak ada. Karena yang paling lemah tadi ada kebencian dalam hati tu. Di kok orang solat dilarang, itu ada bencinya dalam hati. Itulah paling tidak bisa, upaya lain yang bisa dilakukan, berarti dia adhaf, yang paling lemah imannya. Tapi ini santai saja ya. Islam diganggu, syiar Islam dilecehkan, kaum muslimah dilecehkan, jilbab dilarang, ulama dipersekusi, ditangkap dan lain. Tanang-tanang saja dia, adem ayem saja dia, berarti perlu membaca ayat ini dengan baik. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Allah ngajak dia berfikir, coba berfikir ulang, di mana sikapmu, kata Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian ara'aita, sama tuh kalimat sebelumnya sama ya Bu ya? Pertanyaannya tidak sekali ya. Pertanyaannya 2 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala itu dia mencakup ilmu, banyak ilmu ya. Mencakup petunjuk hudan. Ya. Tapi kalau ada sesuatu kalimat atau ungkapan yang terulang, berarti itu maklumat yang penting. Baku harus diulang gitu. Ada surat yang pendek, wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah tidak menurunkan wasiat, mauizah, nasihat kecuali surat ini, maka ini sudah cukup. Artinya ini surat yang menghimpun nasihat. Kalau yang namanya ekstrak, sesuatu yang disimplifikasi, seharusnya bebas dari repetition, bebas dari pengulangan. Sesuatu yang singkat, yang padat, seharusnya minim, tidak ada pengulangan ya Bu ya. Kan tujuannya untuk sesuatu yang ringkas. Kalau sesuatu itu harus diringkas, berarti harusnya tidak ada pengulangan. Tetapi kenapa ada pengulangan? Tawasau bil haq wa tawasau. Kalimat tawasau diulang 2 kali. Begitu juga di sini. Berarti menunjukkan tawasau atau saling mewasiatkan itu penting sekali itu. Jadi tidak boleh diringkas-ringkas leh. Harus senantiasa kita tawasau, saling, kadang awak beri nasihat, awak mendengar. Kadang awak yang memberi nasihat, orang mendengar, harus saling. Begitu juga di sini ara'aita terulang 2 kali. Menunjukkan bahwasanya apa Bu? Seorang muslim diajak, dihargai oleh Allah dengan mengajak dia untuk berfikir. Di mana posisi awak? Di mana posisi kita sebagai hamba Allah ketika melihat kemungkaran itu?
Kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang tersebut berada abdan tadi itu? In kana, maksudnya kananya kembali ke abdan. Jika orang tersebut berada di atas petunjuk. Au amara bit taqwa, atau berada di, atau dia melaksanakan amara. Apa itu? Menyuruh, bit taqwa, atau mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana pendapatmu? Berarti di sini ada tiga situasi yang Allah ingin tanyakan kepada kita. Situasi pertama, situasi pelarangan ibadah secara umum. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla. Kemudian harus dihukumi secara adil. Lihat dua pihak ini. Pihak yang pertama, kata Allah, ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ini kita menilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu orang yang takzib, orang yang mendustakan dan berpaling? Berarti ini ditunjukkan kepada Abu Jahal dan yang semisalnya. Jadi seorang muslim melihat situasi dulu. Kemudian lihat komposisinya, pihak satu dan pihak kedua. Pihak satu ini, kata Allah, dia orangnya berjalan di atas petunjuk, alal huda. Orang yang dibimbing, namanya jalan, namanya petunjuk, berarti ada tujuan dia. Di mana dia mulai, kemudian apa tujuan dia, siapa yang berikan dia petunjuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kerjaannya, apa aktivitasnya? Al-amru bittaqwa, dia mengajak untuk taat kepada Allah. Gimana pendapat kita mengenai orang seperti ini? Kira-kira gimana posisi kita? Dukung atau jegal? Dukung. Nah, itu yang diminta sama Allah. Ara'aita, itu yang diminta sama Allah. Nih ada model bagus nih, ada orang soleh nih, nih ada orang hebat nih, ini potensial nih. Terserah mau keluarga kita sendiri, mau tetangga, mau sanak jauh, mau sanak dekat, mau kenal atau tidak, yang namanya kebenaran harus disupport. Kok kadang iri-irian, mengalu support ini keluarga ini nama Jumah. Ada yang gitu, Bu? Kenapa harus support dia? Dia bukan orang Minang, dia orang Sunda, dia orang Jawa mah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita sudah bersyahadat, kita sudah masuk kepada keluarga Islam, sudah bagian kaum muslimin. Tidak ada lagi namanya istilah suku, bangsa, identitas. Iya, tetapi kalau sudah bicara kebenaran, siapapun yang perjuangkan kebenaran, siapapun yang di jalan kebenaran, support itu, kata Allah. Ara'aita, gimana sikapmu, kata Allah, kalau ada sampel yang seperti ini? Masuk ibu-ibu ya? Paham ya? Kemudian yang kedua, sampai ini ada pertanyaan? Kok disuruh berhenti tuh, Mbak? Tanya dulu. Ya. Silakan, Bu. Mana tadi? Mohon maaf, Pak. Punten, mic izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama terkait dengan kajian kita hari ini, Ustaz, mengenai pada suara ini kan masalah baca Al-Quran ya, Ustaz. Bagaimana ada kita membaca Al-Quran? Maksudnya di sini kita ada program seper juz gitu kan. Apakah kita harus membaca terjemahannya? Kalau kita haruskah kita dalam setiap membaca Al-Quran harus membaca terjemahannya? Itu yang pertama. Yang kedua ini mungkin agak berbeda sedikit dari kajian kita, Ustaz, terkait ibadah kita sehari-hari dalam sholat.
Ada itu sebagian memberikan pengajian katanya sujud terakhir kita ada doa. Apakah memang boleh kita baca doa di saat sholat? Apakah tidak menyalahi dari rukun sholat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi apa? Oh ya. Apakah kita membaca Al-Quran misalnya target 1 juz sehari harus dengan terjemahnya? Jadi membaca Al-Quran itu kita bisa bagi 3 ya. Ada baca Quran yang hanya untuk dapat pahala saja, yaitu dengan membaca tartil, penuhi hukum tajwidnya, insya Allah dapat pahala 1 huruf 10 kebaikannya dengan adab. Walaupun kalau kita tidak punya wudhu masih boleh sah, kecuali dia berhadas besar, itu kita dapat pahala. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, berarti tidak cukup baca tartil, harus memahami kandungannya. Pendekatan yang paling sederhana baca terjemah, cuman terjemah itu seringnya belum memuaskan, makanya perlu tafsir yang lebih agak panjang. Dan sebaik-baik atau semudah-mudah belajar makna Quran ya majelis tafsir seperti ini, yang paling enak, yang paling mudah ya. Kemudian kalau kita ingin Quran itu sebagai hudan, petunjuk, maka kita khatamkan pengamalannya. Yang pertama, kalau kita hanya ingin menjadi Quran itu sumber ibadah, ta'abudan, sebagai bentuk ta'abudan saja, kita bisa menghatamkan 1 juz sehari atau 2 juz atau 3 juz sehari sebagai ta'abudan, mengambil barokah pahala dari huruf-hurufnya itu. Tapi dengan syarat dibaca dengan ilmu tajwid, niatnya ikhlas. Kemudian kalau kita ingin menjadikan Quran itu sebagai sumber ilmu, ta'alluman, tadi ta'abudan, sekarang ta'alluman, maka kita harus menggali, membaca maknanya. Kalau kita ingin mengkhatamkan secara amalan, maka kita berusaha untuk mengkhatamkan secara amal. Ini yang dilakukan oleh kebanyakan ulama. Ulama itu punya 3 khataman. Khataman tilawah, khataman tadabur, kemudian khataman tafsir dan tadabur, kemudian khataman amal. Ketika dia baca untuk khataman tilawah, dia baca dengan kecepatan yang cepat, itu standar gitu kan, baca biasa. Kemudian kalau dia ingin mentadaburi, dia akan lebih pelan lagi. Kalau yang mengerti bahasa Arab, mengerti ilmu tafsir dan ulumul Quran, bacanya agak pelan, diulang-ulang, diinu-inuan. Ambo suka metode yang kayak gitu. Membaca dengan tadabur, pelan. Kadang ulang-ulang, tidak faham, buka buku tafsir. Itu kalau mau tidak paham, cari ke tafsir tadi. Dicari referensi kita. Oh, ternyata maksudnya itu. Nah, itu khataman secara tadabur, tafsir. Pelan-pelan kita. Seperti yang kita lakukan ini. Kemudian jenis yang ketiga, khataman amal. Nah, ketika kita membaca Quran, kita tadaburi, perhatikan, ini sudah diamalkan belum ya? Atau niat mengamalkan kalau belum. Ya, ayat itu tentang nikah. Wankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan nikahilah oleh kamu perempuan 2, 3, 4. Kalau kamu khawatir tidak berbuat adil, maka 1 saja. Alhamdulillah teramalkan 1. Itu contoh, Bu. Maksudnya contoh. Atau dalam Quran, janganlah contohnya aja itu lah, sensitif banget. Contoh yang lain misalnya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, dan takutlah mereka kepada situasi di mana nanti mereka sudah meninggalkan generasi yang lemah, diceleknya anak-anaknya, diceleknya cucunya, leaman ka ditinggal goda. Nah, itu namanya khatam secara amal. Ada khatam secara tilawah, ada khatam secara tadabur, ada khatam secara amal. Jadi Bu, kalau mau mengkhatamkan sejuz, sudah bagus untuk mengambil ta'abudannya. Karena Quran memang keistimewaannya, tidak paham pun dapat pahala. Tapi jangan itu sih prinsip. Sampai meninggal itu sih prinsipnya. Yang penting Bu baca, sila tidak paham, tidak lah. Saking berkahnya Quran, walaupun nggak paham dapat gitu. Tapi itu Quran diturunkan itu supaya paham. Itu sebenarnya saking berkahnya
Baca Quran tuh dibaca saja tidak paham dapat pahala, apalagi kalau paham. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Quran tuh aslinya jadi hudan. Hudan itu kapan terjadi? Quran berubah menjadi hudan ketika dia dibaca, dipahami, diamalkan, baru dia di atas petunjuk. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Itulah mereka yang berada di atas petunjuk. Artinya orang yang membaca Quran, paham, amal, sebarkan. Nah, jadi kita ubah mindset pelan-pelan. Quran tuh hanya dibaca irama bagus, enggak. Irama bagus, mantap, silahkan. Pakai irama bayati, silahkan. Irama yang lain-lain, bagus. Tapi jangan berhenti di situ saja. Quran ini bukan teks lagu. Quran ini bukan not balok di musik. Quran ini hidayah Allah, ilmu, sumber petunjuk. Ya. Baik, mungkin itu Bu ya. Pertanyaan yang kedua tadi belum selesai Bu tadi. Doa dalam sholat. Dianjurkan kita banyak berdoa dalam sholat, terutama ketika qiyam dan sujud. Kalau ketika selain qiyam dan sujud dan tasyahud akhir, itu dianjurkan kita berdoa. Kalau di qiyam, kita dianjurkan berdoa apabila membaca ayat yang berkaitan dengan doa. Itu, tidak bebas saja berdoa begitu, tidak ada Bu. Kemudian ketika sujud dianjurkan kita berdoa, kalau bisa sholat yang sendiri, bukan sholat jemaah. Kemudian kalau di tasyahud dianjurkan kita berbanyak doa sebelum salam. Ada riwayat doanya pernah kita bahas di pengajian sebelumnya. Kalau di luar tempat itu yang diperbanyak hanya tasbih dan tahmid saja Bu. Itu kira-kira Bu ya. Baik. Satu lagi pertanyaannya Bu ya, karena izin mau ada. Silakan Bu. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan masih menyambung pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu yang di belakang. Bahwasanya untuk masalah Quran itu kan ada tiga, ada yang tilawah, ada yang tafsir, ada yang diamalkan gitu ya dan Ustaz. Ya. Untuk yang tafsir ini kan banyak pula macam tafsir yang diterbitkan. Sebaiknya kita untuk tafsir ini mana yang lebih baik dan antara sekian yang tafsir yang ada itu Ustaz. Karena kalau kita pengennya tentu kita nak meraba-raba dapat yang baiknya. Nah, kalau menurut Ustaz, mana yang lebih dari yang lain-lainnya itu Ustaz? Terima kasih. Betul. Waalaikumsalam. Tafsir itu macam-macam, bermacam jenis, banyak sekali karya tafsir itu dihasilkan oleh para ulama. Ada tafsir yang sangat ringkas, namanya tafsir Al-Jalalain, ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan disempurnakan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti. Itu tafsir yang ringkas saja, per lafaz, seolah-olah terjemah berkata gitu. Itu tafsir yang sangat ringkas. Kalau belum puas dengan itu, boleh naik tafsir yang lebih tinggi lagi, seperti tafsir Aisaru Tafasir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Itu juga pendek, cuma lebih panjang dari Jalalain tadi. Atau tafsir yang kita baca ini, insya Allah ini tafsir yang juga pendek, tapi tidak terlalu pendek, lumayan lah. Ini tafsir Sofwatu Tafasir, ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Kalau ibu mau lebih panjang lagi pembahasannya, baca tafsir Ibnu Katsir. Cuman tafsir Ibnu Katsir ini pilih yang ringkasan, karena dipotong sanad-sanadnya, tidak usah disebutkan karena itu melelahkan bagi orang awam, tidak mengerti banyak istilah hadisnya di situ. Maka pilihlah ringkasan tafsir Ibnu Katsir, bagus. Kemudian kalau belum puas juga dengan tafsir Ibnu Katsir, pilih tafsir yang agak lebih advance lagi, yang lebih tinggi lagi, seperti tafsir Al-Manar atau tafsir Fathul Qadir. Tapi itu sulit, itu biasanya untuk orang yang memang di bidang spesialisasi di bidang tafsir. Kalau belum puas juga lagi, baca tafsir yang panjang berjilid-jilid, tafsir 32 jilid, tafsirnya Syekh Imam Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Jadi tafsir itu memang memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, bagi Bapak Ibu di rumah, saya rekomendasi tafsir karya ulama Indonesia, Buya Hamka, tafsir Al-Azhar.
Ya, tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Kalau tidak, Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir. Itu sudah lumayan, Baik, kita cukupin dulu Bu ya. Mohon maaf bila salah kurangnya. Ada presentasi sebentar dari Darut Tauhid. Saya mohon undur diri. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.